Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aturan kosinus. Jadi setelah kemarin saya jelaskan aturan sinus, sekarang ada yang namanya aturan kosinus. Ini sama. Kalau pada sebuah segitiga berlaku aturan sinus, maka otomatis berlaku juga pada segitiga itu aturan kosinus, ya. Jadi setiap segitiga berlaku aturan kosinus. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang pertama adalah untuk keefektifan, biasanya ini sudut A. Nah, sudut A kan menghadap ke sisi BC, ya. Nah, ini sisi BC ini atau sudut yang di depan, sisi yang di depan sudut A itu biasanya dinamai dengan A kecil, ya, biar lebih hemat penulisannya. Kemudian sisi yang di depannya C, ya, sisi yang di depannya C, ini berarti sisi C menghadap ke sini, berarti sisi yang ini itu disebut C kecil. Kemudian untuk yang satunya, kalau sisi yang di depan B, ya ini, berarti B menghadap ke sini, ini namanya sisi B kecil. Kemudian aturan sinus seperti ini. Kalau misalkan kita mau mencari panjang sisi B, dari A dulu ya, biar urut. Dari kita menghitung panjang sisi A, itu bisa kita cari dengan seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Ya, jadi kalau kita cari sisi yang A, otomatis sisi yang lain dikuadratkan. Jadi B dengan C kita kuadratkan, ya, B kuadrat tambah yang C kuadrat, kemudian dikurangi dengan perkalian 2 dengan sisi yang lainnya, B sama C, kemudian dikalikan dengan cos A. Jadi kalau aturan kosinus, otomatis di sininya kita selalu menggunakan cos, ya. Kemudian otomatis ini kalau kita nyari B kuadrat, C kuadrat juga sama, hanya tinggal dibolak-balik aja susunan hurufnya, ya. Jadi kalau misalnya A kuadrat seperti ini, berarti kalau nyari B kuadrat, otomatis sama sisi yang lain dikuadratkan. Jadi selain B, otomatis A kuadrat sama yang C kuadrat dikurangi. Nah, kalau yang di sini dikuadratkan itu A sama C, berarti ya 2 kali A kali C kali cos sudut yang di hadapannya B, ya, berarti sudut B. Nah, begitupun untuk yang C, saya yakin kamu sudah paham. C kuadrat bisa kita cari dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B kali cos C. Nah, jadi seperti ini hanya kalau sudah paham satu rumus, yang lain itu hanya tinggal membolak-balik saja huruf-hurufnya, ya. Oke, kemudian tentu akan bingung kalau hanya sekedar rumusnya seperti ini tanpa saya ajarkan contoh menggunakannya, ya. Ini saya berikan contoh satu. Suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi AC 6 cm, BC 4 cm, dan sudut C 60 derajat. Tentukan panjang sisi AB. Nah, ini kalau kamu kesulitan bisa digambar, ya, untuk memudahkan kita dalam menghitung. Ini kira-kira aja, ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, di sini AC panjangnya 6, AC. Nanti karena ini di depannya B, ini bisa kita namai B kecil, ya, biar lebih mudah. B kecil panjangnya 6. Ya, jadi sekali lagi sisi B itu ya sisi yang di depannya sudut B, ya. Kemudian BC panjangnya 4, berarti yang ini BC itu di depan sudut A, berarti A kecil. Itu panjangnya 4. Kemudian ada informasi sudut C 60 derajat. Nah, ini ya. Ini 60
derajat. Nah, mungkin sebagian kalian bingung kapan kita menggunakan aturan sin, kapan menggunakan aturan cos. Jadi aturan sin seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau yang jangan lupa bisa dibuka lagi videonya. Itu adalah biasanya cirinya kalau ada sudut diketahui, misalkan ini 30 derajat, kemudian sisi yang ini diketahui panjangnya 6 gitu. Jadi ada sepasang sudut dengan sisi di depannya yang diketahui. Itu biasanya kita menggunakan aturan sinus. Tapi kalau seperti ini kan berarti kalau kita mau menggunakan aturan sinus, kalau ini ada 4, sini harus tahu. Tapi nyatanya sudut A nggak tahu. Kemudian kita nyari B juga sama. Ini nggak diketahui sudut B, berarti kita nggak bisa menyimpulkan, ya. Sehingga, kalau seperti ini otomatis kita harus menggunakan aturan kosinus. Atau mudahnya gini, biasanya kalau aturan kosinus itu sudutnya itu diapit, ya. Jadi ini 60 derajatnya diapit oleh sisi yang panjangnya 6 dan yang panjangnya 4. Itu biasanya ciri kalau kita menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini sisi AB, berarti kita namai sisi C kecil aja ya. Nah, ini. Berarti menggunakan ini, kita menggunakan rumus yang paling bawah. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang bawah, tinggal kita pakai aja ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini tinggal kita masukkan ke sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini hanya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah B kuadrat, B-nya 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi 2 kali A 4 kali B 6 kali cos 60. Nah, berarti kita harus paham ini ya, berapakah nilai cos 60. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. C kuadrat sama dengan, nah ini berarti 16 tambah 36. Nah, ini ya. Kalau mau langsungan bisa diganti. Jadi kalian sudah paham itu ya. Tadi cos 60 berapa itu langsung bisa diganti. Berapa yang tahu? Tentu nilainya adalah setengah. Ini bisa langsung kita ganti setengah ya biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, ini karena cos 60 itu nilai setengah, 2 ini bisa kita coret dengan yang ini. Ya. Sehingga ini tinggal perkalian antara 4 kali 6. Berarti 24. Berarti dikurangi 24. Berarti C kuadrat sama dengan 16 tambah 36. Berarti kita ketemu 52. 52 kemudian kita kurangi dengan 24, ketemu 28. Ya. Nah, di sini C kuadrat itu nilainya 28. Berarti C, ya, kalau kita mau menghilangkan kuadrat harus diakar. Akar 28. Berarti C sama dengan, nah, 28 ini kan bisa kita ubah jadi 4 kali 7. Jadi karena 4 itu bisa diakar. Jadi jangan sampai diubah jadi 14 kali 2. Nanti 14 sama 2 nggak bisa diakar. Jadi kita harus mengubah agar ada nilai yang bisa diakar. 28 4 kali 7, akarnya 4 berarti 2. Akar 7 nggak bisa dikeluarkan ya, ya tetap berarti akar 7. Berarti ya inilah panjang AB. Atau sisi C ya. Jadi untuk soal contoh satu ini tentu panjang sisi AB adalah 2 akar 7 cm. Oke, sekarang saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini ada segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 8 cm, PR 4 akar 3 cm, dan QR 4 cm. Kemudian tentukan besar sudut Q. Oke, ya kita visualisasikan segitiga PQR dengan gambar biar lebih mudah. Oke, ini anggap aja P, ini Q, ya, dan ini yang R. Kita masukkan nilai-nilainya, ya. Di sini ada PQ panjangnya 8, PQ berarti yang ini. Karena PQ itu di depan sudut R, berarti namanya R kecil, ya. Bisa lebih mudah biar nama R kecil itu panjangnya 8.
Kemudian PR panjangnya 4 akar 3. Tadi yang ini 4 akar 3. Karena ini di depan sudut Q, berarti namanya Q kecil. Oke, 4 akar 3. Kemudian di sini ada QR panjangnya 4. Ini ya, QR. Berarti karena di depan sudut P, otomatis namanya P kecil, ketemunya 4. Ditanyakan besar sudut Q. Nah, gitu ya. Oke. Berarti otomatis dengan kalau mau lihat rumus yang tadi silakan kembali ke beberapa menit yang lalu. Jadi kalau kita nyari yang Q ya, berarti rumus kosinusnya adalah Q-nya kita kuadratkan. Itu sama dengan yang jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi P kuadrat tambah yang R kuadrat dikurangi 2 kali P kali R. Nah, kali cos-nya. Cos sisi yang di depan Q. Otomatis ya cos Q. Nah, itu ya. Jadi ini hanya mengganti huruf saja dari rumus yang tadi saya jelaskan. Sehingga kalau kita mencari ini, ya tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada dulu, biar lebih mudah. Q kuadrat, berarti 4 akar 3 kuadrat. Sama dengan P kuadrat, berarti 4 kuadrat. Ditambah R kuadrat, 8 kuadrat. Dikurangi 2 kali P, 4 kali R 8 ya, kali cos Q. Nah, ini untuk mempermudah kita, anggap aja sementara ya, kita cos Q ini kita anggap X biar lebih mudah ya. Cos Q kita anggap nilainya X, berarti biar lebih mudah ini, nah seperti ini. Nah, gitu ya. 2 kali 4 kali 8 kali X. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada apa namanya? 4 akar 3 kuadrat. Kalau kita mengkuadratkan nilai yang dikurung itu, masing-masing kita kuadratkan, berarti 4 kuadrat itu 16. Ya, kalau mau bertahap, 16. Akar 3 dikuadratkan, ya tentu nilainya 3. Kemudian di sini ada 4 kuadrat, 16. Ditambah 8 kuadrat, 64. Dikurang 2 kali 4, 8, kalikan 8, 64. X. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita butuhnya nilai X. Ya, biasanya saya menyampaikan di kelas kalau kita butuhnya X harus dalam kondisi positif. Ini masih negatif. Ya. Sehingga biar positif 64X-nya kita pindahkan nanti ke kiri. Kemudian di sini ada 16 kali 3, otomatis nilainya adalah 48. Nanti 48 ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Oke, sekarang kita lakukan. Nanti yang kiri jadi 64X sama dengan 16 tambah 64, 80. 48-nya di sini positif, berarti pindah jadi min 48. Nah, gitu ya. Berarti 64X sama dengan 80 kurangi 48. Ini nilainya berapa? 32 ya. 32. 64X nilainya 32. Berarti kalau kita butuhnya X 32, kita bagi dengan 64. Sehingga kita peroleh nilainya adalah setengah. Nah, kita tinggal kembalikan saja ke nilai yang tadi. Oke, X-nya adalah tadi cos Q ya. X itu cos Q. Jadi cos Q nilainya adalah setengah. Ya, tinggal kita cari cos berapakah yang nilainya setengah. Tentu nilainya berapa? 60 derajat. Nah, gitu ya. Jadi besar sudut Q adalah 60 derajat. Oke, silakan kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan bisa
tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.